Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan jiwa dengan resiko perilaku kekerasan. Di mana anggota kelompoknya yaitu ada Elia Farahnas, Haniyah Dini Fajriyah, Muhammad Mahfud Bahtiar, dan Mardiana Katoda. Pengertian dari perilaku kekerasan atau PK adalah suatu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik maupun psikologis, baik pada dirinya sendiri maupun orang lain, disertai dengan amuk dan gaduh gelisah yang tidak terkontrol. Selanjutnya, etiologi atau mekanisme sebab akibat. Yang pertama ada sebab, yaitu gangguan konsep diri, harga diri rendah. Yang kedua, ada akibat, yaitu resiko mencederai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Faktor penyebab dari perilaku kekerasan, yaitu dibagi menjadi dua, ada faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Yang pertama, faktor predisposisi, dibagi menjadi 5. Yang pertama, faktor pengalaman yang dialami tiap orang yang merupakan faktor predisposisi. Artinya, mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi perilaku kekerasan jika faktor berikut dialami oleh individu. Yang kedua, ada psikologis. Yang ketiga, perilaku. Yang keempat, sosial budaya. Yang kelima, bioneurologis. Yang kedua, yaitu faktor presipitasi. Faktor presipitasi dapat bersumber dari klien, lingkungan, atau interaksi dengan orang lain. Kondisi klien seperti kelemahan fisik, keputusan, ketidakberdayaan, percaya diri yang kurang dapat menjadi penyebab perilaku kekerasan. Selanjutnya, rentang respon dari perilaku kekerasan. Yang pertama ada respon adaptif, di mana terdapat asertif, adalah mengemukakan pendapat atau mengekspresikan rasa tidak senang atau tidak setuju tanpa menyakiti lawan bicara. Kemudian ada frustasi, yaitu suatu proses yang menyebabkan terhambatnya seseorang dalam mencapai keinginannya. Yang kedua yaitu respon transisi, yaitu ada pasif, suatu perilaku di mana seseorang merasa tidak mampu untuk mengungkapkan perasaannya sebagai usaha mempertahankan hak-haknya. Yang ketiga yaitu ada respon maladaptif, yaitu di situ terdapat agresif, adalah suatu perilaku yang mengerti rasa marah, merupakan dorongan mental untuk bertindak dan masih terkontrol. Dan terdapat amuk, yaitu rasa marah dan bermusuhan yang kuat dapat disertai kehilangan kontrol diri. Kemudian saya akan membacakan kasus perilaku kekerasan. Klien Tuan H, umur 31 tahun, tinggal di Kabupaten Malang. Klien masuk rumah sakit jiwa dengan keluhan utama marah-marah dan memukul tetangganya. Sebelumnya, klien pernah dirawat di RSJ yang sama hingga 7 kali. Pasien sakit sejak tahun 2006. Klien mempunyai riwayat menggunakan nafsa atau sabu-sabu. Klien pernah mengalami aniaya fisik sebagai pelaku, yaitu memukul orang lain, merusak kaca jendela dan kaca mobil dengan cara dilempar dengan batu. Klien tidak pernah mengalami aniaya seksual, penolakan kekerasan dalam rumah tangga, dan tindakan kriminal baik sebagai pelaku, korban, dan saksi. Klien juga mempunyai pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan adalah saat klien putus cinta dengan pacarnya dan sampai sekarang klien tidak mau menikah. Pada saat dilakukan pengkajian, klien tampak tegang, pandangan mata tajam, cara berjalan kaku, dada bicaranya ketus. Saya Muhammad Mahfud Bahtiar. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. 1. Identitas klien. Nama Tuan H, umur 30 tahun, alamat Malang, pendidikan SD, agama Islam, status belum nikah, pekerjaan tidak bekerja, jenis kelamin laki-laki, nomor rekam medis 688XX. Alasan masuk,
Data primer, klien mengatakan dibawa ke sini karena marah-marah dan memukul tetangganya. Data sekunder, statusnya klien marah-marah, mengancam, memukul tetangga, bicara dan tertawa sendiri, mengganggu lingkungan, melempar kaca mobil tetangga dengan batu. Riwayat penyakit sekarang dan faktor presipitasi. Pasien kambuh lagi kurang lebih 3 minggu yang lalu. Penyebab kekambuhannya adalah karena tidak rutin minum obat. Gejalanya adalah klien bicara dan tertawa sendiri, dan klien mengatakan terkadang dibisiki suara orang seperti menyuruh memukul orang dan melempar batu ke kaca mobil. Yang sudah dilakukan klien adalah memukul tetangganya, memukul kaca jendela, dan memecahkan kaca mobil dengan melempar batu. Kemudian klien dibawa ke RSJ Lawang. Dilanjutkan nomor 1, faktor predisposisi. Pernahkah mengalami gangguan jiwa di masa lalu? Pasien sakit sejak tahun 2006. Dirawat di RSJ Lawang 7 kali, yaitu dibuktikan dengan data yang didapatkan dari status sebagai berikut. Pertama, tanggal masuk 29 Agustus 2006, tanggal keluar 15 Desember 2006. Nomor 2, tanggal masuk 10 Agustus 2007, tanggal keluar 25 Oktober 2007. Yang 3, tanggal masuk 18 Juli 2011, tanggal keluar 29 Agustus 2011. Yang keempat, tanggal masuk 25 Maret 2013, tanggal keluar 13 Mei 2013. Yang kelima, tanggal masuk 28 November 2013, tanggal keluar 6 Maret 2013. Yang keenam, tanggal masuk 4 November 2014, tanggal keluar 15 Januari 2015. Yang 7, tanggal masuk 9 Februari 2015, tanggal keluar sampai sekarang. Kemudian yang kedua, pengobatan sebelumnya. Berhasil, dikatakan berhasil karena klien mampu beradaptasi dengan masyarakat. Dibuktikan dengan klien bisa bekerja sebagai kuli bangunan. Yang ketiga, riwayat nafsa. Status, klien mempunyai riwayat minum minuman keras dan merokok, sehingga saat pengkajian klien masih perokok aktif. Nomor 4, trauma. Klien pernah mengalami aniaya fisik sebagai pelaku, yaitu memukul orang lain, merusak kaca jendela dan kaca mobil dengan cara dilempar dengan batu. Klien tidak pernah mengalami aniaya seksual, penolakan, kekerasan dalam rumah tangga, dan tindakan kriminal baik sebagai pelaku, korban, dan saksi. Di sini juga ada daftar diagnosa keperawatan. Yang nomor 1, resiko tinggi perilaku kekerasan. Diagnosa subjektif, klien mengatakan pernah memukul tetangganya, memukul kaca jendela, dan memecahkan kaca mobil dengan melempar batu. Diagnosa objektif, klien pernah mengalami aniaya fisik sebagai pelaku, yaitu memukul orang lain, merusak kaca jendela, dan kaca mobil dengan cara dilempar dengan batu. Klien terlihat pandangan tajam, raut wajah tegang seperti ingin marah, cara berjalan kaku, dan nada bicara ketus. Nomor 2, coping individu inefektif. Diagnosa subjektif, klien mengatakan jika ada masalah, klien lebih suka memendamnya. Dan klien mengatakan jika sedang ada masalah, klien memilih untuk memendamnya sendiri. Klien juga suka minum minuman keras dan merokok.
serta melampiaskan kemarahannya dengan memukul orang lain. Diagnosa objektif, jika ada masalah klien lebih suka memendamnya. Klien mempunyai riwayat minum minuman keras. Klien pernah melakukan tindakan kriminal dengan memukul orang lain dan memecahkan kaca mobil. Yang ketiga, harga diri rendah. Diagnosa subjektif, klien merasa malu karena orang lain menjauhinya, karena dikira gila, dan orang lain takut kepadanya. Diagnosa objektif, klien sering tiduran, klien malu dikira masih gila, klien bicara apabila ditanya, klien jarang berbicara dengan temannya. Dilanjutkan nomor 4, isolasi sosial. Diagnosa subjektif, pasien mengatakan klien lebih senang duduk sendiri daripada berbicara dengan orang lain karena merasa dirinya sudah sembuh dan yang lainnya masih gila. Diagnosa objektif, klien sering tiduran, klien bicara apabila ditanya, dan klien jarang berbicara dengan temannya. Nomor 5, perubahan persepsi sensori, halusinasi dengar. Diagnosa subjektif, klien mengatakan terkadang dibisiki suara yang seperti menyuruh memukul orang dan melempar batu ke kaca mobil. Karena mendengar bisikan itu pada saat dia sedang sendiri, kurang lebih 1 hari 1-2 kali. Diagnosa objektif, klien tiduran, bicara sendiri, jarang berinteraksi dengan orang lain, klien sering marah-marah sendiri. Yang ke-6, kurang pengetahuan tentang penyakitnya. Diagnosa subjektif, klien mengatakan tidak mengerti tentang perilaku kekerasan dengan cara mengontrolnya. Untuk obat-obatan, klien hanya mengetahui warnanya, sedangkan nama, dosis, dan kegunaannya klien tidak mengetahui. Diagnosa objektif, saat ditanya klien terlihat bingung dan senyum. Di sini ada pohon masalah. Pertama, ada efek Resti menciderai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Kedua, core problem, Resti perilaku kekerasan. 3, klausa, perubahan persepsi sensori, halusinasi pendengaran. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.